Halo Just People, kembali lagi bersama saya Heru. Saya dari manajer ritme produksi Regar Sport. Sebelumnya saya mewakili manajemen ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga memang tahun 2021 ini lebih baik dari tahun 2020. Beberapa hal yang akan saya bahas pada kali ini adalah kita akan mengulas balik flashback mengenai kaleidoskop produksi di tahun 2020. Apa aja nanti yang akan kita bahas, kita simak pertanyaannya satu persatu dari tim manajemen Regar Sport. Beberapa step ataupun tahapan produksi Regar Sport di tahun 2020 memang banyak sekali fluktuatif dan dinamikanya. Mulai dari kami di awal tahun ada perubahan sistem dari Regar Sport ID ke regarsport.net. Itu pun juga berimbas balik juga kepada sistem yang kita terapkan di manufacturing produksi kita. Kedua, kalau dari produksi sendiri bisa dirasakan waktu-waktu awal-awal kita mengalami pandemi ya. Di musim COVID-19 di awal tahun, di semester awal, di semester pertama itu di bulan Maret, hingga sampai kami pernah juga melakukan lockdown selama 2 minggu, tapi alhamdulillah semuanya kita sudah prepare sebelum lockdown. Cuma kendala terbesarnya lagi setelah itu ternyata kita mengalami minus rekap yang teramat tinggi. Minus rekapnya yang teramat tinggi itu dibuktikan dengan penyelesaian pesanan dari jaringan semuanya itu bisa tembus sampai di 22 sampai 23 hari kerja siap kirim. Tapi memang kita diberikan solusi di mana perusahaan lain yang justru melakukan pengurangan efisiensi karyawan, kita malah melakukan rekrutmen karyawan yang dimana bukan jumlah yang sedikit untuk hal yang kita rekrut. Karyawan yang kita rekrut bahkan hampir menembus 100 orang. Nah, dari rekrutan tersebut adalah salah satu strategi kami untuk menyelesaikan permasalahan minus rekap yang ada di produksi kami. Kemudian kendala lagi adalah di mana ternyata atas melonjaknya orderan yang masuk ke kita memang harus diadakan pengadaan mesin baru gitu. Mulai dari mesin printing yang kita datangkan di pertengahan tahun, yaitu mesin printing Mimaki TS55, kemudian kita mendatangkan beberapa unit mesin heat press. Jadi untuk kendala memang semuanya, bahkan satu hal konsep baru yang kita keluarkan di tahun 2020 ini adalah kita mengeluarkan konsep baru, yaitu di divisi jahit. Titik jahit yang ada di Regar Sport per September kita sudah rubah konsepnya semuanya menjadi titik garment. Jadi semua line proses produksi di divisi jahit itu dilakukan berdasarkan by process, seperti dengan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan garment yang ada di Indonesia. Kemudian untuk rata-rata jumlah produksi yang berhasil dilakukan oleh Regar Sport pada tahun 2020 ya. Di awal-awal tahun 2020 kita starting output kita sampai masuk ke QC itu di per bulannya rata-rata di 1.500 lusin style per bulan. Cuma ketika misalnya kita mau ambil rata-rata mungkin tidak akan valid karena memang ada beberapa kondisi yang dimana mungkin di bulan Maret sampai di bulan Mei itu kita mengalami penurunan karena memang masa pandemi. Tapi di Agustus sudah mulai terlihat kurang lebih rata-rata sudah mencapai di angka 4.500 lusin yang semulanya dari 1.500 lusin style. Dan output dari produksi sendiri finish di paling besar di angka 6.000 lusin style per bulan. Tahun 2019 kemudian di 2020. Kalau yang 2019 ke 2020 jelas terasa sekali ya. Jelas berbeda karena memang dari segi output sudah naik drastis. Terlihat signifikan sekali kenaikannya. Yang jelas perbedaannya adalah yang muncul pertama dari segi output, kedua dari segi kualitas, yang ketiga adalah jaminannya. Jaminannya apa? Seperti yang tahun 2019 pernah kita janjikan 10 hari siap kirim, 14 hari siap kirim. Tapi di tahun 2020 karena memang ada minus rekap, ada pandemi, akhirnya kita
sampai ke titik di mana proses produksi itu bisa berjalan selama 22 hari kerja siap kirim, akhirnya 14 hari kerja siap kirim. Saya rasa memang 2019 ke 2020 banyak sekali pembelajaran, banyak sekali evaluasi, karena yang kita lakukan adalah evaluasi bukan dari bulan ke bulan, minggu ke minggu. Kita bahkan evaluasi lakukan itu di hari ke hari, day to day. Dari seluruh jajaran operator, staff, hingga supervisor produksi, semuanya membuat analisa laporan dari hari ke hari yang membentuk di mana kita harus membuat strategi yang baik mulai dari periode ini ke periode kedepannya, supaya memang dari produksi sendiri juga bisa menempati waktunya sesuai dengan estimasi yang sudah dijelaskan oleh sistem saat ini. Menghadapi tahun 2021, saya selaku manajer dan dari tim ritme produksi sendiri sudah membuat sebuah analisa, sudah membuat sebuah data yang dimana 2021 kita bagi plan-nya. Harapan kami dengan adanya nanti bangunan baru yang mungkin dari jaringan Just People semuanya sudah tahu bahwa kita sedang building sebuah bangunan pabrik baru. Kemudian itu salah satu menjadi target kami, strategi kami untuk memaksimalkan produksi di tempat yang baru. Dan juga plan di tahun 2021 ini, karena memang mungkin nantinya secara manufacturing kita akan rubah dengan kuota yang pastinya lebih besar. Kemudian juga kita akan rubah menjadi dengan proses produksi yang minim reject pastinya. Kemudian kita akan rubah menjadi proses produksi yang efisien. Karena apa? Ketika misalnya memang ini dari alat untuk menunjang kenaikan kuota, kemudian dengan strategi dan dibantu alat tadi menjadikan suatu hal yang akan menimbulkan minim reject. Kemudian dengan pengaturan strategi efisiensi, maka yang jelas satu adalah kualitas kita akan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah proses produksinya juga akan pastinya lebih cepat. Oleh karenanya kita yakin sekali di tahun 2021 kita akan berkembang dan berproses dengan baik untuk menghasilkan proses produksi yang lebih cepat dan kualitas produksi yang lebih baik. Kalau dari target sendiri tahun 2021, kalau untuk target kuotanya sendiri pasti kita akan menyesuaikan. Kemudian untuk target sendiri yang paling utama adalah kita akan meningkatkan dari segi kualitas produknya sendiri. Jadi untuk teman-teman semua jaringan tahun 2021 ini adalah akan menjadi move and grow kita ya. Jadi kita nggak hanya berkembang, yang sebelumnya memang menjadi evaluasi kami kita akan perbaiki dan kita akan rubah di tahun 2021. Yang jelas dari segi kualitas produk sendiri kita akan tingkatkan. Printingnya sendiri pun sudah bisa dilihat ada penambahan 4 mesin printing Mimaki TS55 yang jelas itu sangat membantu sekali dalam mengurangi reject dan meningkatkan kualitas dari segi printingnya sendiri. Nah, nantinya di 2021 kita akan memberikan kualitas yang lebih baik lagi. Kemudian juga efektivitas produksinya akan menunjang semuanya di produksi Regar Sport akan menjadi lebih cepat. Harapan di tahun 2021 yang pastinya berkembang untuk Regar Sport, tambah sukses buat Regar Sport, dan juga kita inginnya untuk semua jaringan juga akan lebih tahu tentang pemahaman materi di Regar Sport, bukan hanya dari segi marketing, bahkan nanti juga harus bisa paham sampai ke product knowledge, karena pentingnya product knowledge itu sendiri. Nantinya juga akan jaringan Regar Sport semuanya bisa menjelaskan kepada user seperti apa produk yang dihasilkan Regar Sport. Harapannya memang 2021 ini jauh ekspektasi kami berkembang pesat daripada tahun 2020. Semua kendala yang terjadi di 2020 telah membuktikan kami semua telah membuktikan bahwa Regar Sport bisa survive. Jujur memang secara planning kita sudah lebih matang daripada tahun sebelumnya, yang insya Allah ketika memang ini dilakukan prosesnya dengan baik, penuh dengan semangat, penuh dengan doa, penuh dengan harapan, insya Allah di tahun 2021 semuanya
nggak hanya di internal Regar Sport, tapi jaringan semuanya juga bisa berkembang dan lebih baik lagi dan lebih sukses pastinya. Oke teman-teman Just People, jaringan Regar Sport semuanya, memang sangat berarti sekali pengalaman yang kita alami di tahun 2020 ini. Salam dari saya, selamat tahun baru 2021. Tetap semangat dan salam Just People.